Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit nih, menarik sekali tentang apa bedanya antara pintar dan cerdas. Jadi seringkali ya kita itu mendengar tuntutan dari orang tua, dari masyarakat bahwa jadi orang itu harus pintar gitu. Masa kapan kita itu lepas dari yang namanya kebodohan ya. Kalau kita artikan pintar itu lawan dari kata bodoh ya, ini yang kemudian dituntut oleh masyarakat. Tapi mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari atau memahami apa beda atau bagaimana perbandingan antara pintar dengan cerdas. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Jadi mirip-mirip tapi seringkali salah dipahami oleh kita semua. Padahal kalau kita memahami dengan benar-benar bedanya ya antara pintar dengan cerdas, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Apa sih bedanya antara pintar dengan cerdas itu sebenarnya? Kita lihat dari pintar terlebih dahulu. Pintar itu bisa kita pahami dengan memiliki banyak sekali informasi ya, memiliki banyak informasi. Semakin banyak informasi yang dia ketahui tentang segala hal ya, terkait dengan kehidupannya maupun terkait dengan hal-hal lain di luar dirinya, itu maka orang disebut pintar gitu. Jadi pintar itu terkait dengan bagaimana seorang itu mampu ya memiliki akses informasi, pengetahuan gitu. Semakin banyak pengetahuannya maka dia semakin pintar. Dulu ketika saya masih kecil mungkin ya, di awal tahun 90-an itu sering diangkat baik di televisi maupun di koran gitu ya, seorang anak yang dia mungkin masih usia TK gitu atau bahkan 3 tahun, dia pintar gitu ya, ditandai sebagai anak pintar karena dia hafal nama-nama menteri yang jumlahnya ada puluhan itu. Nah itu pintar tuh, memang benar tuh, itu definisi pintar, artinya dia hafal tuh. Jadi kalau kita katakan pintar dan hafal itu identik ya betul, semakin banyak hafalannya maka semakin pintar. Ciri lain dari pintar itu, dia biasanya atau orang-orang yang pintar itu memiliki nilai akademis yang bagus. Karena memang dia mampu mengakses informasi ketika soal-soal yang diberikan atau permasalahan yang diberikan ya di ujian, itu sifatnya adalah hafalan ya, kognitif gitu. Artinya kognitif hafalan yang memang ya mungkin masuknya ranahnya hanya C1 gitu ya, C1, C2 lah kalau di soal itu. Jadi levelannya masih level yang rendah ketika yang ditanyakan apa nama ibu kota Indonesia atau apa nama ibu kota Thailand misalnya seperti itu. Nah itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan atau dijawab dengan benar oleh seorang yang dia pintar gitu ya, dengan definisi pintar yang kita pahami tadi dan tingkatan pintar yang mungkin beda-beda. Nah sekarang bagaimana dengan cerdas? Cerdas itu kaitannya dengan bagaimana seseorang cepat dalam memahami sesuatu ya. Cepat dalam memahami informasi. Bagaimana kemudian dia menalarkan ya, bernalar, menghubungkan antara informasi satu dengan yang lain sehingga memunculkan informasi yang baru. Bagaimana dia melakukan di dalam kepalanya ya, melakukan silogisme, kemudian melakukan analogisme ya, dia membandingkan satu dengan yang lain, kemudian dia mengambil informasi yang ada itu sebagai premis gitu ya, sehingga kemudian memunculkan kesimpulan yang baru. Nah itu orang cerdas gitu. Terkadang orang cerdas itu mungkin tidak sepintar orang pintar ya, artinya informasinya tidak sebanyak yang diketahui oleh orang pintar. Tapi cerdas itu bisa bisa memunculkan informasi-informasi baru dari hasil dia bernalar gitu ya, dari hasil kita bernalar. Kalau kita analogikan, contohkan misalkan ya, yang paling mudah mungkin misalkan di handphone panjenengan sekalian atau komputer ya. Yang namanya pintar itu berkaitan tentang isi hard disk. Jadi hard disknya atau SD cardnya gitu ya, atau tipenya SSD atau ya intinya adalah itu ya. Jadi yang berkaitan dengan ROM-nya kalau di handphone itu. Semakin gede, semakin penuh, berarti semakin banyak informasi yang disimpan di situ kan. Berarti semakin pintarlah dia gitu ya. Artinya semakin banyak informasi yang dia bisa akses gitu ya dari situ. Baik dari hasil mendownload maupun kemudian dengan cara memasukkan ke situ ya, dipindahkan datanya. Adapun cerdas itu berkaitan tentang bagaimana
orang memunculkan informasi baru atau kemudian menggunakan aplikasi gitu ya, menggunakan aplikasi yang bermacam-macam di waktu yang sama. Nah, kalau ini berkaitan dengan RAM tuh, random access memory. Semakin gede RAM-nya maka semakin cerdas tuh, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Sehingga ada orang yang pinter tapi nggak begitu cerdas. Ibaratnya ya seperti handphone, berarti ROM-nya gede tapi RAM-nya kecil. Ya, ketika dia harus mengakses informasi yang banyak dalam waktu yang mungkin bersamaan, nah maka nge-lag dia atau mungkin malah nge-crash gitu ya. Artinya kemudian hang itu, nge-hang ya bahasa kita tuh, nge-hang handphonenya. Tapi ada orang yang dia itu cerdas ya, RAM-nya gede tapi informasi yang ada di harddisknya kecil. Nah, itu sama seperti orang tuh kalau barusan beli handphone belum diisi apa-apa ya, kecuali hanya data-data aplikasi gitu kan, sehingga RAM-nya gede tapi mouse pro itu agak sia-sia gitu, artinya belum nggak kepake. Tapi benarkah seperti itu? Tidak terpakai orang yang cerdas itu ketika dia nggak pinter? Kita bisa lihat pada beberapa hal. Saya contohkan misalkan di masa lalu ya. Kalau kita bandingkan orang zaman sekarang dengan orang di zaman purba ya, jangan zaman purba deh, 1000 tahun yang lalu. Kalau kita bicara tentang pintar, maka kepintaran orang-orang sekarang itu lebih gede, lebih pintar karena informasi yang didapatkan lebih banyak. Ya, artinya 1000 tahun yang lalu, di tahun 1000-an misalkan, orang nggak ngerti tuh tentang prinsip-prinsip pesawat misalkan, tentang bagaimana mungkin besi dengan berat atau bobot segede itu bisa terbang gitu kan, sehingga mereka nggak masuk akal tuh bagi mereka. Itu hal yang mustahil gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka nggak punya informasi tentang itu gitu. Jadi mereka nggak ngerti tentang banyak hal yang kita ketahui sekarang, bahkan taraf atau di tingkatan anak-anak SD pun tahu gitu ya. Nah, sementara sebagian dari informasi yang mereka ketahui di masa lalu, mungkin 2000 tahun yang lalu, anak-anak zaman sekarang pun tahu gitu ya. Sehingga kita bisa katakan anak-anak atau generasi zaman sekarang itu lebih pintar. Tapi kalau kita bicara tentang cerdas, dua hal yang berbeda, pintar dan cerdas. Belum tentu orang zaman sekarang lebih cerdas daripada orang di masa lalu. Karena cerdas itu berkaitan tentang bagaimana seorang ya, atau suatu metode gitu ya yang dilakukan oleh seseorang dalam menggabungkan informasi-informasi yang ada untuk menghasilkan informasi yang baru. Nah, sangat mungkin sekali di zaman purba atau di zaman manusia purba banyak orang-orang yang dia cerdas, artinya lebih cerdas daripada orang lain ya, atau orang yang sezamannya. Hanya saja informasi yang dia dapatkan tidak sebanyak orang sekarang, sehingga dia mungkin mampu menalarkan sesuatu. Buktinya apa? Buktinya adalah hal-hal yang ditemukan, semisal berdasarkan dari hasil penelitian mereka di masa lalu ya, sampai sekarang kemudian kita mengenal yang namanya masakan. Pernahkah kita berpikir tuh, gimana sih kok bisa ya orang itu dulu tahu bahwa yang ini bisa dimakan, yang itu tidak? Apakah harus dicoba satu persatu? Ya, tentu kalau dicoba satu persatu ya berarti orang itu kan membahayakan dirinya ya, artinya dia nggak tahu tuh itu edible bisa dimakan ataukah beracun gitu ya, toksis gitu, dia mengandung toksin yang kemudian menyebabkan bisa membahayakan nyawanya. Kalau seperti itu kan tentu bukan bijaksana gitu ya, nggak bijaksana kalau kemudian orang mengetahui dengan cara seperti itu. Tapi kita jadi tahu bahwasanya sekarang ini makanan ini bisa kalau dimasak dengan ini ya, campuran ini menghasilkan ini, campuran itu menghasilkan itu. Itu karena ada orang-orang cerdas di masa lalu. Ya. Adapun kita sekarang mengumpulkan informasi-informasi hasil dari eksperimental kecil mereka ya, dalam segala hal. Bukankah segala hal yang kita lihat sekarang itu adalah akumulasi dari pengetahuan ribuan orang mungkin ya. Kalau kita lihat tuh misalkan kita lihat satu benda saja, misalkan handphone ya, atau gadget yang panjenengan pegang tuh, atau yang kita hadapi itu, layarnya yang menemukan satu orang atau orang A ya, bahannya mungkin orang yang lain. Kemudian kenapa layar itu dibikin datar, tidak lengkung, itu hasil dari pemikiran orang yang berbeda. Itu baru layar tuh, belum baterainya, belum IC-nya, belum tentang tombol-tombolnya. Kenapa tombolnya harus tombol power, ada tombol volume gitu ya.
yang macam-macam itu kan hasil dari pemikiran banyak orang ya, terakumulasi menjadi satu hal yang kemudian kita sebut dengan handphone kita hari ini ya. Tentang bahan IC-nya, tentang bahan baterainya, kenapa baterainya menggunakan lithium misalkan, kenapa kok nggak bahan yang lain, itu kan hasil penelitian orang yang berbeda-beda. Nah, itu informasi, ketika seorang mengetahui informasi itu dengan banyak informasi yang dia ketahui, maka itu namanya pinter ya. Tapi belum tentu dia cerdas. Orang cerdas sayangnya orang cerdas itu biasanya kok disertai rasa malas. Jadi kalau dia orang yang cerdas itu adalah orang yang kalau dijelaskan sama gurunya gitu ya, atau mengikuti penjelasan orang lain, dia langsung oh ya paham. Nah sayangnya orang yang dia cepat paham itu biasanya malas untuk mencatat ya. Sehingga ketika dia mencukupkan diri dengan dia paham, dia cerdas tapi nggak pinter. Sementara sistem penilaian di masyarakat kita, termasuk di sekolah kita, itu biasanya menilai kepintaran, bukan menilai kecerdasan gitu ya. Lebih banyak seperti itu kan faktanya di Indonesia. Sehingga kita jadi tahu bedanya antara pintar dengan cerdas. Orang cerdas biasanya ada orang cerdas itu yang nilainya bahkan jelek gitu ya. Kenapa? Karena memang dia pernah paham gitu ya, pernah paham tadi, oh ini paham nih, tapi kemarin gimana ya? Lupa dia lupa bagaimana penjelasan guru tentang itu. Kenapa? Karena dia tidak pinter, dia tidak berusaha menyimpan itu sebagai bentuk memori. Nah ini bedanya adalah antara pintar dengan cerdas. Jadi berbeda tuh pintar dengan cerdas. Ya paling tidak tuh kalau kita gitu ya, kita itu nilainya dapat nilai yang jelek dari sekolah, misalkan kemudian orang tua itu, wah kok mas atau mbak, kok nilaimu kok bisa jelek seperti ini? Nggak apa-apa pak, bu, yang penting saya cerdas meskipun tidak pintar. Tentu itu jawaban yang konyol ya. Tidak seperti itu ya, ini maksudnya hanya bercanda. Kalau seperti itu jawabannya sama orang tua, wah papok. Seperti itu. Jadi bagaimanapun juga ya, nilai yang dimunculkan oleh sekolah itu memang berkaitan tentang kepintaran, bukan kecerdasan. Semoga kecerdasan itu dihargai lebih gitu. Bagaimana seorang dia terasah nalarnya, kemudian memiliki metode-metode berpikir yang baik, logika yang benar gitu ya, yang tepat, kemudian bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang baru lewat penalaran itu. Dan itu penting sekali, lebih penting daripada seorang memupuk kepintaran tapi dia tidak mampu menggunakannya untuk menghasilkan pengetahuan yang baru hanya karena dia pintar tapi nggak cerdas. Yang ideal adalah orang itu pintar, memiliki banyak sekali informasi, dan dia cerdas, memiliki banyak informasi sebagai premis, dan dia cerdas karena dia mampu untuk bernalar atau melakukan psikologisme yang benar, analogi yang benar gitu ya, dari premis-premis yang dia ketahui. Nah itu orang yang top seperti itu. Semoga kita semua menjadi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.